Pasmar II merupakan salah satu komando pelaksana utama Korps Marinir yang kekuatan tempurnya terpusat di Surabaya, membawahi beberapa pertahanan pangkalan yang tersebar di wilayah tengah dan timur Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan diawaki oleh prajurit petarung yang terlatih serta dipersenjatai dengan alutsista strategis TNI Angkatan Laut. Pasmar II dengan tugas pokok membina kemampuan dan menyiapkan kekuatan tempur unsur-unsur dalam menyelenggarakan operasi amfibi, operasi pertahanan pantai, dan operasi tempur lainnya dalam rangka operasi militer perang, serta pengamanan pulau terluar strategis. Pasmar II juga berkewajiban melaksanakan bantuan kemanusiaan dalam operasi militer selain perang untuk menunjang stabilitas nasional sesuai kebijakan Komandan Korps Marinir. Untuk menunjang implementasi tugas pokok dapat terlaksana secara optimal, pembangunan zona integritas harus dilakukan untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pasmar II. Hal ini bertujuan untuk dapat menerapkan tata kelola yang baik dan memberikan pelayanan yang prima serta berintegritas yang dilaksanakan melalui 6 pengungkit, yaitu 1. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja jajaran Pasmar II agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Dalam pelaksanaannya, Pasmar II telah membentuk tim pelaksana pembangunan zona integritas dan tim penilai internal serta tim agen perubahan. Capaian yang telah diraih dari manajemen perubahan ini diantaranya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang lebih baik. 2. Penataan tata laksana. Tujuan dari penataan tata laksana adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona integritas. 3. Penataan sistem manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM jajaran Pasmar II dengan capaian program, yaitu terlaksananya tertib administrasi bidang pendidikan, jabatan dan kepangkatan, perawatan dan pelayanan, serta pendampingan dan bantuan hukum prajurit dengan penyusunan perencanaan program dan anggaran yang jelas. 4. Penguatan akuntabilitas. Tujuan dari penguatan akuntabilitas ini adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja di Pasmar II. Capaian program ini antara lain tersusunnya dokumen perencanaan yang melibatkan pimpinan secara langsung, tersusunnya laporan kinerja, laporan daya serap, laporan evaluasi, dan terlaksananya usulan kursus dan pendidikan. 5. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Pasmar II, yang meliputi pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan masyarakat, dan benturan kepentingan yang dilakukan dengan public campaign berupa spanduk atau banner, serta pendampingan eksternal sosialisasi Perpang TNI tentang mencegah korupsi dan penyuluhan bidang pengawasan. 6. Peningkatan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk meningkatnya layanan publik lebih cepat, murah, aman, dan terjangkau, Pasmar II telah melakukan sosialisasi budaya layanan prima, informasi tentang layanan mudah diakses di berbagai media sosial. Untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan, Pasmar II telah menyediakan survei kualitas pelayanan dan persepsi anti korupsi yang bisa diakses di pasmar2.net. Pasmar II berkomitmen untuk selalu berbenah diri meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna layanan. Sejak berdiri tahun 2001, Pasmar II telah menorehkan tinta emas dengan pengabdiannya kepada negara dan bangsa, dan telah menjadi sejarah penugasan yang membanggakan dengan hadir dalam setiap palagan.
Dharma Bakti Pasmar II yang telah disumbangkan kepada negara dan bangsa tercatat 327 penugasan dalam negeri, mulai dari penugasan daerah konflik sampai dengan penugasan kemanusiaan dan pengawasan batas negara terluar dari wilayah NKRI. Pasmar II juga ikut aktif mengirimkan prajurit-prajurit terbaiknya dalam rangka menjaga misi perdamaian dunia sesuai dengan amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun waktu 2001 sampai dengan sekarang tercatat 108 penugasan luar negeri. Demikian sekilas tentang pembangunan zona integritas di lingkungan Pasmar II. Raksa Nusantara Sakti